Katamu akan membawaku menemui putraku. Putraku, aku harus menemuinya. Putramu meninggal, kubunuh. Apa? Kau benar-benar membunuh suamimu. Ular berbisa. Aku benar-benar menyesalinya. Mengusir menantu baikku. Dan membiarkan putraku menikahimu. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kau hanyalah orang lumpuh sekarang. Cukup aku dorong sedikit saja. Semua kekayaan Mu Chengju di kehidupan ini akan menjadi milikku. Apa yang kau inginkan? Ibu! Wen Yuking, apa yang kau lakukan? Menantu baikmu sudah ada di sini. Apa menurutmu dia rela mengorbankan nyawanya agar kau hidup? Apa yang kau inginkan? Chao Ge, cepat pergi. Ini semua salahku. Aku minta maaf padamu. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi, Ibu. Aku harus menyelamatkanmu. Wen Yuking, apa yang kau inginkan? Hadapi aku saja, tinggalkan Ibu. Tentu, jika kau melompat dari sini, aku akan melepaskannya. Chao Ge, jangan. Jangan dengarkan dia. Ibu! Kau harus hidup. Tidak. Demi Xian. Balas dendam. Cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Pergilah. Chao Ge. Jangan khawatirkan ibu. Kau harus pergi. Persetan dengan itu. Chao Ge. Tidak. Sekarang giliranmu, Mu Chengju, kau juga mati untukku. Astaga. Aku menyesalinya. Seandainya aku mempertahankan menantu baikku, keluargamu tidak akan hancur. Akhirnya jadi tidak punya keturunan. Dan tidak akan menyebabkan kematian menantu baikku. Tidak baik, tidak baik. Sesuatu yang buruk. Nyonya Wen. Mantan menantuku dan aku. Bukankah Wen Yukin baru saja mendorongnya ke bawah? 15 Juni 2025. Aku benar-benar kembali setahun yang lalu. Chenju, nona muda ini benar-benar semaunya sendiri. Nyonya Wen, beraninya salah satu pelayanmu memanggilku dengan nama depanku? Saya adalah sepupu jauh mendiang suaminya. Kita semua keluarga. Aku tidak bisa seperti pelayan lain memanggilmu ketua. Nyonya Wen, saya membayar Anda untuk datang. Anda adalah penduduk lokal, bukan untuk Anda menjadi tuan. Klarifikasi identitas Anda. Ketika tuan tertua menikahi putriku, akulah tuan di rumah ini. Ya, ketua. Posisi nona muda keluargamu adalah milikku. Lepaskan. Chao Ge. Kenapa kau memukulku? Gu Chao Ge. Beraninya kau memukul Yuking? Mata mana yang melihatku memukulnya? Bangun. Bukankah itu jelas? Kau bilang aku memukulnya. Baiklah, lihat dengan jelas. Inilah yang disebut memukulnya. Gu Chao Ge. Apa kau mencari mati? Suamiku, aku tidak peduli jika kau dan dia berciuman di luar. Kau bahkan membawanya pulang, Wen Yuking. Kau tahu dia pasangan orang lain tapi masih bertindak sebagai selingkuhan. Bukankah dia pantas dipukul? Gu Chao Ge. Sombong di depanku, aku sudah memberimu muka kan? Mas Xian dan aku adalah teman masa kecil, kau adalah pihak ketiga kami. Secara hukum, aku adalah istri sah Xian. Cukup. Gu Chao Ge. Perceraian. Apa? Suamiku, apa katamu? Aku bilang cerai. Aku sudah meminta pengacara untuk menulis perjanjian perceraian. Apakah mungkin kita tidak bercerai? Aku harus bercerai. Orang yang kucintai adalah Yuking.
Dia telah menjagaku selama lebih dari 20 tahun. Setelah kecelakaan mobilku, dia merawatku siang dan malam selama 2 bulan. Aku tidak bisa mengecewakan wanita sebaik Yuking. Tidak, Xian. Wen Yuking pergi ke luar negeri setelah kecelakaan mobilmu. Akulah yang merawatmu di Gunung Tianmen selama 2 bulan. Chaoge, kenapa kau meniru diriku? Jelas-jelas aku yang merawat Xian. Akulah yang membawa Xian keluar dari lokasi kecelakaan mobil saat itu. Wen Yuking, aku tidak melihatmu di lokasi kecelakaan mobil. Kau bicara omong kosong, jika itu benar-benar Chaoge. Lalu kenapa sudah lebih dari 3 tahun? Dia tidak pernah menyebutkan menyelamatkanmu. Yuking benar. Jika kau benar-benar menyelamatkanku, lalu kenapa kau tidak pernah menyebutkannya? Karena aku mencintaimu. Aku tidak menyebutkannya. Aku tidak sanggup memikirkan hari-hari kelam dan tak berdaya itu. Kau bicara omong kosong. Mendonasikan kornea untuk Kak Xian. Hanya orang yang menyelamatkannya saat itu. Kau bilang kau menyelamatkannya. Apakah kornea Kak Xian milikmu? Yuking benar. Hujanlah yang mengembalikan cahayaku. Aku tidak berbohong padamu. Kornea itu milikku. Chaoge, apa kau bercanda? Kau mendonasikan kornea padaku, dan kau tidak punya kornea. Apa kapan kau bisa melihat? Kau ingin memberitahuku. Apakah ini keajaiban medis? Ini kenyataan. Ibuku mendonasikan korneanya untukku. Ibumu, dia buta. Bu Chaoge, itu sudah cukup. Perdebatanmu membuatku muak. Ini kenyataan. Cinta seorang ibu itu tanpa pamrih. Ibuku memberiku cahayanya sebagai gantinya. Tapi yang kutukar dengan cahaya adalah pengkhianatanmu. Dan rasa jijikmu. Bu Chaoge, aku tidak akan percaya setiap kata yang kau ucapkan. Pernikahan ini harus diakhiri hari ini. Cepat tanda tangani perjanjiannya untukku. Aku tidak akan menandatangani. Ibu mertuaku juga tidak akan menyetujui perceraian kita. Ibuku sudah lama ingin mengusirmu. Pernikahan ini harus diakhiri hari ini. Tanda tangani sekarang. Aku tidak akan menandatangani. Lepaskan aku, lepaskan aku. Musian kau bajingan. Lepaskan Chaoge. Ibu. Kenapa ibu di sini? Chaoge, ibu sudah di sini. Ibu pasti akan melindungimu seumur hidup ibu. Mama. Xian ingin menceraikanku. Cerai? Hidup lagi? Chaoge, ibu pasti akan melindungimu. Ibu memintaku bercerai dan menikahi Yuking. Bukankah itu juga idemu? Apa kau tidak ingat? Ibu. Ibu memukulku? Aku putra kandungmu. Ibu memukulku? Musian, dengarkan aku baik-baik. Chaoge adalah satu-satunya menantu di keluargamuku. Ayam-ayam jalang di luar sana. Jangan coba-coba menggoyahkan posisi menantuku di keluargamuku. Ketua, apa kau tidak peduli padaku lagi? Bukankah kau melihatku tumbuh dewasa? Menantuku sudah menikah beberapa tahun. Tidak apa-apa jika kau bersembunyi di luar. Kau benar-benar datang ke rumahmu hari ini untuk menantangnya secara langsung. Apa kau pikir aku sudah mati? Ketua, saya tidak bermaksud demikian. Ibu, ada apa denganmu hari ini? Kenapa ibu begitu memihak pada Chaoge? Ibu begitu kejam pada Yuking. Musian, dengarkan aku baik-baik. Hari ini putuskan hubunganmu dengan rubah ini. Mustahil, benar-benar mustahil. Xian, kepalaku pusing. Yuking. Aku tiba-tiba merasa pusing, Xian. Bu Yuking pingsan. Aku akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Musian, jika kamu berani melangkah keluar dari keluargamu hari ini, aku tidak akan mengakuimu sebagai anak. Ibu, saya jika tidak ada Yuking, aku sudah mati. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Ibu, anakmu tidak berbakti. Jika aku harus memilih antara ibu dan Yuking, aku memilih Yuking. Musian, putra yang tidak berbakti ini. Karena sikap Xian begitu teguh. Lalu kenapa aku masih tinggal di keluargamu? Chaoge, untungnya kamu di sini. Jangan khawatir, ibu akan melindungimu kali ini. Chaoge. Bukankah kita membuat janji untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Sudah waktunya. Chaoge, ada apa denganmu? Ibu menemanimu ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Ini pemeriksaan orang tuaku.
Benar, benar. Kalau begitu aku akan mengatur mobil untuk membawamu ke rumah sakit sekarang. Silakan. Ciao, Ge. Ibu menunggumu di rumah. Aku hamil? Astaga, bagus, bagus. Hebat Yuking. Kita akan punya bayi. Hitung waktunya. Anak ini bukan dari Musian. Tidak, aku tidak boleh memberitahu Musian. Buang mawar merah ini mengganggu pemandangan. Di mana menantu perempuanku? Suka lili, segera ganti menjadi lili untukku. Ya, Ketua. Ketua peristiwa bahagia. Kau akan menjadi nenek ada keturunan di keluargamu. Puj ia singkara ek dengan kartu AS. Cucu tertua keluargamu Mu Chenzu pasti akan segera mengusir nona muda itu. Selamat datang putri Xiao di rumah, Ternyata hari ini. Kehidupan sebelumnya, menantu perempuan saya dan Wen Yukin diketahui hamil di hari yang sama. Saya harus pergi ke rumah sakit untuk menemaninya di sisi menantu perempuan saya. Ikutlah denganku ke gudang. Bagaimana dengan menantu perempuan? Dia adalah pahlawan besar keluarga Muku. Aku akan memilihkan beberapa barang untuknya. Bagaimana dengan jam tangan dan perhiasan terkenal ini? Semua ini terlalu norak. Uang lebih baik. Kalau begitu, berikan dia 20 unit properti ini. Dan ini adalah industri pertambangan yang menghasilkan keuntungan 1 triliun rupiah setiap tahun. Kau memberikannya pada menantu perempuanku. Ya, Ketua selesai akan segera mengaturnya. Saya akan pergi ke rumah sakit sendiri sekarang. Menjemput menantu perempuan saya. Minta toko bunga dekat rumah sakit mengirimkan sebuket lili ke sana. Ya, Ketua. Lili Mu Chenju ini benar-benar bahagia. Bingung, putri saya suka mawar merah. Yuking, Nyonya Wen baru saja menelepon ibuku sangat gembira mendengar kau hamil. Dia berkata padaku, dia ingin memberimu 20 unit properti dan tambang senilai 1 miliar. Benarkah? Itu hebat sekali. Tadi Fajero. Dia sedang dalam perjalanan sekarang. Jom ini Pak Yamainishi Pejini. Potishon di Xiaomi memilihnya khusus di toko bunga mawar favoritmu. Aku sangat bahagia. Aku pasti akan berbakti pada ibu mertuaku. Hai. Suamiku, Gu Chaoge. Kau mengikutiku. aku tidak menguntitmu. Aku di sini untuk memeriksa. Ciao, Ge. Aku hamil. Kau hamil? Benar. Yuking sedang hamil. Anakku. Anakmu. Oh, ini dia. Cao Ge. Cao Ge, sudahkah kamu memberitahu Ketua Hesian tentang kehamilanmu? Betapa kejadian yang luar biasa. Hamil? Kamu hamil? Sian, bukankah kamu bilang tidak pernah menyentuhnya? Kenapa dia hamil? Aku tidak pernah menyentuhnya. Kenapa kamu memegang menantuku? Siapa kamu? Ayah, berhentilah bicara. Ayo kita pergi dulu. Dan seterusnya. Gu Chaoge, tolong jelaskan dulu. Anak siapa yang ada di perutmu? Itu anakmu. Apa kamu lupa? Itu sebulan yang lalu. Kamu minum terlalu banyak. Masuk ke kamarku. Gu
Gu Chaoge, kamu pernah berbohong padaku bahwa kamu menyelamatkanku. Sekarang itu hanya rekaan belaka. Bayi di perutku adalah milikku. Apa Foto benar-benar mengira aku sebodoh itu? Suamiku, apa yang harus kukatakan agar kamu percaya padaku? Aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Itu tidak akan mengubah keputusanku untuk bercerai. Cerai? Kenapa cerai? Si Yang Chaoge mengandung anakmu. Kalian tidak bisa bercerai. Tante, jangan berbohong demi putrimu. Anak Xian ada di sini. Apa maksudmu? Begitu, kalian bersekongkol. Menindas putriku. Aku akan melawanmu. Pergi. Ayah, kau baik-baik saja? Ayah, Yuking mengandung anakku. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambutnya? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Ayah dari anak itu. Ada apa denganmu? Dia menindas orang. suami istri selama 3 tahun. Aku memberi dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, aku masih belum bisa menghangatkan hatimu. Gu Chaoge, kau benar-benar hamil. Beraninya kau berselingkuh dalam pernikahan. Beraninya kau. Hai. Singkirkan bajingan di perutnya untukku. Tidak, Musian. Ini benar-benar anakmu. Ini anakmu. Tidak ada dari kalian yang boleh menyakitinya. Musian, kenapa kau begitu kejam? Menindas istrimu dan putrimu. Sana. Ah, kenapa kau memukul ayahku? Aku akan melawanmu. Ibu! Musian, suruh mereka berhenti, Musian. Kau pantas mendapatkannya. Tuan mudamu, ruang operasi sudah siap. Cepat seret dia masuk untukku. Aku tidak mau bajingan itu hidup setengah menit lagi. Tidak. Xian, ini benar-benar anakmu. Kau tidak boleh menyakitinya. Apalagi yang kalian tunggu, seret pergi. Tidak, Xian. Aku akan menceraikanmu. Aku berjanji padamu. Aku akan menandatanganinya sekarang. Tolong, jangan sakiti anakku, tolong. Xian, dia ingin mempertahankan anaknya. Dia mungkin ingin memerasmu dengan anak-anak tak berdosa di masa depan. Perceraian adalah suatu keharusan. Bajingan di perutmu juga harus mati. Seret dia menjauh dariku. Tidak. Xian. Tolong lihat cinta yang telah kuberikan padamu saat itu. Biarkan anakku sendiri. Tolong. Tolong. Chaoge, sekarang kau lebih baik menyingkirkan benda tak jelas asalnya ini. Jika kau menunggu ibu mertuamu datang, tidak akan sesederhana menyingkirkan anak itu. Ibuku paling mementingkan martabat. Kau telah mempermalukan keluargamu kami. Bahkan jika dia tidak membunuhmu, dia akan mengupas 3 lapis kulitmu. Ayo bawa dia pergi dariku. Lepaskan putriku, lepaskan aku. Lepaskan putriku. Lepaskan putriku. Apa maumu dengan putriku? Biarkan dia pergi. Bawa pergi. Ayo. Lepaskan aku, Musian. Kau akan menyesalinya. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Ibu ketua. Apakah ibu ketua? Bukan apa-apa, ayah. Anda di sini untuk menjemput kami. Siapa kau, Bu? Minggir. Ibu ketua, bukankah Anda sudah mengakui bahwa saya adalah nona muda keluargamu? Apakah Anda yang memberiku mawar ini? Siapa yang memberikannya padamu?
Para pelayan tak berdaya ini, Mawar dan Lili, bisa saja tertukar. Ibu Ketua, bukankah Anda sudah setuju dengan perceraian Sian? Sian, apa maksud Ibu Ketua? Ma Yuking, Bu, Yuking mengandung anakku. Apakah Anda benar-benar ingin garis keturunan keluargamu tidak dilanjutkan? Apakah Anda yakin anak itu milik Anda? Apa maksudmu, Chengju? Apakah dia tahu sesuatu? Tentu saja anak Yuking jelas milikku. Kehidupan sebelumnya, jika saja aku tidak berpihak pada putraku yang terbelakang mental ini, bagaimana bisa aku, Mu Chengju, berakhir dengan keluarga yang hancur? Sampai-sampai tidak ada yang mengurus jenazahku. Bahkan jika anaknya adalah anakmu, aku tetap tidak setuju kamu menceraikan dan menikahinya. Ibu ketua-ketua, kasihanilah putriku. Ketua, lepaskan aku, lepaskan aku. Ini rumah sakit, membuat keributan di sini. Ayo usir pengacau ini. Lepaskan aku, ketua. Anak itu tidak bersalah, ketua. Ketua. Kenapa ini terdengar seperti suara besan? Kau salah dengar. Hanya anggota keluarga pasien yang merepotkan. Ya, Ketua. Kau salah dengar. Menantu perempuanku, di mana Chao-ge? Ketua, Chao-ge dan anaknya tidak bersalah. Ketua, tolong bebaskan Chao-ge. Chao-ge. Suruh mereka berhenti. Bu, kau salah dengar. Minggir. Berhenti. Ketua, tolong kasihanilah putriku. Ketua, tolong. Chao-ge, ada apa? Apa yang terjadi dengan Chao-ge? Chao-ge sudah menikah dengan keluargamu selama 3 tahun. Selalu aman. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan terhadap keluargamu. Maaf soal urusan Sian. Sama sekali tidak. Saya percaya bahwa Chao-ge tidak akan melakukan kesalahan terhadap Sian. Besan, kemarilah. Ketua, kasihanilah putriku. Jangan pernah menggugurkan anak dalam kandungannya. Apa? Menggugurkan anak di perut Chao-ge? Siapa yang begitu berani? Beraninya kau menyentuh cucuku, Mu Chengju. Bu, tenangkan dirimu. Aku tidak pernah menyentuh Chao-ge. Bagaimana mungkin dia hamil? Beraninya kau meragukan Chao-ge? Apa kau tidak tahu apa yang kau lakukan? Aku muak melihatnya. Aku tidak pernah masuk kamarnya selama 3 tahun. Bagaimana mungkin anaknya adalah anakku? Diam. Di mana Chao-ge? Gu Chao-ge ada di sini. Chao-ge, di mana anaknya? Di ruang operasi. Di operasi. Xianmu, aku peringatkan kamu. Jika sesuatu terjadi pada Chao-ge dan anaknya, aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Bawa aku ke ruang operasi segera. Nyonya, ruang operasinya di sana. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Berhenti. Nyonya, Kamu memakan empedu macan tutul yang ambisius. Beraninya kamu membunuh cucu sulung keluargamuku. Nyonya, ini adalah perintah Tuan Besar. Kita harus pergi dari... Chao-ge, Ibu, jangan sakiti anakku. Tolong. Anak ini benar-benar milik Sian. Tunggu sampai usia kandungannya lebih tua. Aku bisa melakukan tes paternitas. Ibu percaya padamu. Chao-ge, jangan khawatir. Ibu di sini untuk mendukungmu. Jika Nyonya tidak menyukai Chao-ge kami bersedia keluar dari rumah. Selama Anda berhenti menyakiti putriku, dia tidak boleh kehilangan anak ini. Besan, jangan khawatir. Aku akan menghabiskan hidupku melindungi Chao-ge dan anak di perutnya. Ibu, apakah Anda benar-benar percaya padaku? Ibu, tentu saja aku percaya padamu. Chao-ge, ibu di sini untuk membawamu pulang. Bunga ini untukku. Bocah konyol, tentu saja ini untukmu. Ibu akan menanam ladang lili untukmu nanti. Ini, ambil ini. Terima kasih, Ibu. Chao-ge, jangan khawatir. Kucing dan anjing di luar sana, ibu pasti akan membantumu membersihkannya.
Kamu harus percaya setiap saat. Kamu adalah nyonya muda keluargamu. Terima kasih, Ibu. Seharusnya aku. Terima kasih. Jangan khawatir, ibu akan melindungimu. Aku punya cucu sekarang. Jika aku benar-benar tidak bisa menyelamatkan anakku yang bodoh, masalah besarnya adalah aku tidak mau anak laki-laki. Aku mau cucu. Terima kasih, Ibu. Ayo, mari kita pulang. Sian, jika mertuamu benar-benar tidak menyetujui perceraianmu, bagaimana denganku dan bayi ini? Jangan khawatir, aku adalah satu-satunya putranya. Dia tidak mungkin tidak setuju. Tapi barusan... begitu. Pasti mertuaku yang sedang mengujiku. Dia ingin melihat sikap dan tekadku. Benar. Sebenarnya kamu benar. Waktu itu Gu Chaoge sudah mengalami ujian dari neneknya, dia baru saja menikah dengan keluargamu. Sekarang ibuku hanya mengikuti contoh nenekku. Sikapnya terhadapmu tiba-tiba berubah. Apakah ini ujian hubungan kita? Oke. Pelan-pelan. Ibu, Nyonya. Mengapa Anda masih di sini? Apa menurutmu lelucon yang dibuat tidak cukup banyak? yuk Aso kita pulang sekarang. Kamu pulang? Apa kamu akan membawanya pulang? Tentu saja aku harus membawa Yuking pulang. Bukankah kamu datang menjemputnya? Seberapa besar wajahnya sehingga pantas aku datang menjemputnya? Ibu, Sian, jangan bicara pada Nyonya seperti ini. Selama bertahun-tahun, Nyonya selalu menyayangiku seperti putri sendiri. Semua itu kusimpan di hati. Aku sudah menyayangimu seperti putri sendiri selama bertahun-tahun. Kau malah ingin mengusir menantu perempuanku? Menjadi wanita simpanan keluargamuku? Aku bersyukur kalau punya anjing sekalipun. Kau terlihat seperti manusia. Mau membunuh tuanmu. Nyonya, Anda boleh memarahiku bagaimanapun. Setelah aku menikah dengan Sian, aku pasti akan merawat Anda seperti ibu. Singkirkan khayalanmu yang tidak realistis itu. Menantu perempuanku akan selalu Chaoge. Nyonya, Anda sudah menyayangiku selama bertahun-tahun. Sekarang tiba-tiba bersikap kasar padaku, pasti Anda sudah mengenaliku. Jangan khawatir, aku tidak akan memasukkannya ke hati. Benarkah kamu menempelkan emas di wajahmu? Kamu hanyalah putri seorang pelayan, bukan siapa-siapa. pelayan ibu Yuking, bagaimana mungkin dia seorang pelayan? Nyonya Wen adalah sepupu jauh ayahnya. Dia adalah kerabat kita. Yuking adalah bawa sepupu keluargamu kami. Bagaimana mungkin dia seorang pelayan? Bagaimana bisa itu tidak dihitung? Bagaimana Anda menghitungnya? Yuking dan kakak Wen adalah sepupu di keluarga kita. Jika kalian benar-benar sepupu, bukankah Anda tahu untuk menghindari kecurigaan saat bermesraan dengannya? Ibu, Sian, berhenti bicara. Nyonya, saya mengerti. Saya mengerti. Aku tidak peduli apakah kamu benar-benar mengerti atau berpura-pura bodoh di mana kamu bersembunyi sebelumnya. Di mana harus bersembunyi sekarang. Jangan berkeliaran di depan menantu perempuanku. Dulu kamu bersembunyi di mana? Sekarang mau bersembunyi di mana? Jangan menampakkan diri di depan menantuku. Yuking sedang hamil sekarang. Dia butuh perawatan lebih. Biarkan dia tinggal di keluargamu. Musian, aku katakan sekali lagi. Wen Yuking dan anak dalam kandungannya, jangan coba-coba masuk ke pintu keluargamu. Ibu, Oktu tidak peduli apa yang ibu pikirkan. Sekarang anak Yuking adalah yang terpenting. Aku tidak akan pernah membiarkan darah keturunan keluargamu tertinggal di luar. Kau bersikeras mengatakan anak dalam kandungannya adalah darah keturunan keluargamu. Kalau begitu, lakukan tes paternitas. Tidak, tes paternitas tidak boleh dilakukan. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Bu, baik itu anakku. Tes seperti apa? Aku percaya padanya. Tapi aku tidak percaya. Ibu Yuking, dia selalu berhati-hati dan baik hati, berbakti padaku. Dia bahkan menyelamatkan hidupku. Setelah aku berkompromi dan menikahi Gu Chaoge, dia juga tidak bersaing atau merebut. Dia wanita sebaik itu. Aku tidak ingin mengecewakannya lagi. Menyesal sekarang sudah terlambat. Semua kekayaan Mu Chengju di kehidupan ini, sekarang semuanya milikku. Dan putra sulungmu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keluarga Mumu tidak punya keturunan lagi. Hahaha. Apakah putra nakalku terpesona oleh Wen Yuking? Sepertinya tidak semudah itu untuk menjodohkan putraku dan Chaoge. Aku harus membuat Sian melihat wajah asli wanita itu terlebih dahulu. Sian, jangan membantah ketua demi aku. Yuking, aku tidak ingin kau disalahpahami. Aku sangat berhutang padamu. Pawis yang ibuku pikirkan apa kali? Aku pasti tidak ingin berpisah darimu lagi. Sian, apa kau masih ingat tahun itu? Apa kau membuat janji yang sama padaku? Aku tidak ingin berpisah darimu. Baik di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya.
Aku baik-baik saja. Kau dengarkan saja pengaturan ketua. Selama kau baik-baik saja, tidak masalah jika aku dan anak-anakku tidak kembali ke keluargamu. Ibu, Xian, kau pikirkan baik-baik. Jangan kembali ke keluargamu. sekarang adalah saatnya Yuking membutuhkan aku. Ku tidak akan pernah bisa membiarkannya menderita sendirian bersama anak-anaknya. Jangan membuatku muak. Bagaimana dengan istrimu? Itu Chao Ge. Kau akan hidup atau mati bersama wanita di luar sana. Kau masih punya muka untuk berkata. Ibu. Aku tahu kau sengaja mempermalukan Yuking. Tapi Yuking sangat berperilaku baik. Dia tidak tahan dengan tuduhan seperti milikmu. Xian, berhenti bicara. Ketua, aku tahu Anda pasti sedang mengujiku. Aku sedikit merasa bersalah, tidak apa-apa. Kau tahu seseorang punya hubungan tapi tetap saja terlibat. Kau tahu hukum tapi melanggarnya. Kau bertingkah seolah kau yang dirugikan. Tidak, aku tidak akan. Ketua, jangan khawatir. Aku tidak akan kembali ke keluargamu. Kau bijaksana. Xian, apa kau yakin tidak mau kembali? Yuking tidak akan kembali. Aku juga tidak akan kembali. Aku akan membekukan kartumu nanti. Kupikir kau bisa bertahan beberapa hari lagi. Baik. Chao Ge, ayo pulang. Xian, ibu mertua begitu baik pada Chao Ge. Apa dia benar-benar tidak mau mengakui aku dan anak ini? Tidak akan terjadi. Ibuku baru saja memberi Gu Chao Ge sekuntum bunga. Hanya basa-basi. Tapi dia memberimu 20 rumah dan sebuah tambang. Ya. Nenek pasti sedang mengujiku. Dia takut aku tidak lulus ujian. Jadi dia memberiku beberapa rumah dan mobil untuk menenangkanku dulu. Bener. Ayo kita pulang. Baik. Hori itu ada baik. Ya ampun, Mu Chengju ini benar-benar membingungkan. Mengapa kau membawa Gu Chao Ge kembali? Di putriku. Ketua, nona muda kau kembali. Sekretaris Zhou, hentikan semua kartu Tuan Muda. Beritahu semua hotel dalam grup. Jika Tuan Muda menginap, tagihannya tidak boleh gratis. Pembayaran sesuai harga hari itu. Dan kata Sandi, semua properti villa diubah seragam. Ibu, bukankah yang kau lakukan mendorong Xian ke jurang? Ini baru permulaan. Jika kita tidak mengambil tindakan nyata terhadapnya, dia benar-benar berpikir betapa pentingnya dirinya. Bagaimanapun menantu perempuan juga ada. Cucunya selamat. Jika putra ini tidak bisa ditarik kembali, biarkan dia mati di luar. Coba tahu kartu ini. Aku udah tidak percaya. Ibuku tidak akan membiarkanku menginap di hotelnya sendiri. Bagaimana dia bisa mencegahku mengeluarkan uang? Saf, Pak, kenapa tidak bisa menggunakan kartu ini? Kartu ini. Coba ini. Coba yang ini. Xian, apa-apaan ini? Coba ini. Setahu tidak absen. Kartu terakhir. Kartu ini nih pasti bisa digunakan. Ini uangku sendiri. Oke. Maaf, Pak, Anda juga tidak bisa menggunakan kartu ini. Mo Chengju, kau sangat kejam. Halo Ibu Wen, ada apa dengan ibuku? Ibuku memblokir semua kartuku. Hotel-hotel di bawah grup juga tidak mengizinkanku menginap. Apa yang dia rencanakan? Jangan ada itu. Tuan Muda Ketua telah mengubah kata sandi untuk semua properti pribadi. Apa yang akan dia lakukan? Ups, Ketua telah memutus semua pilihanmu. Tentu sayang itu agar kau kembali ke keluargamu. Aku tahu, Ibu Wen. Dia menguji perasaanku pada Yuking. Terima kasih yang banyak. Apa, Xian? Apa yang ibuku katakan?
Mungkinkah ibu mertua benar-benar tidak mau mengakui aku dan bayi ini? Yuking justru sebaliknya. Ibuku Imja Suawas ini untuk memaksaku pulang. Ah, begitu. Benar saja, ibu mertuaku masih mencintaiku. Sian, ayo cepat kembali ke rumah keluargamu sekarang. Ide bagus. Kondisi fisikmu saat ini masih lebih cocok untuk istirahat dan pemulihan. Ayo pergi, pelan-pelan. Suan muda Yuking. Nashau de camera. Buen, tolong bantu Yuking masuk dulu. Aku sudah menyiapkan mawar untuk Yuking. Kira-kira akan tiba nanti. Oh, itu dia. Sian, terima kasih. Ibu baru saja membelikan bunga lili untuk Chauge. Aku lihat kamu sedikit kesal. Aku sudah menyiapkan mawar merah kesukaanmu khusus untukmu. Sian, terima kasih. Ayo masuk. Oke. Hey, kamu kembali tepat waktu. Dr. Liu dari Akademi Ternama ini sudah mengantar obat penguat kandungan. Dapur ini sudah siap semua. Ini Nyonya Ketua yang menelepon sendiri dokter itu. Obat mujarab ini untukmu. Sungguh? Kalau begitu, sepertinya aku punya peluang bagus jadi nyonya muda keluargamu. Oh, tentu sih. Harus sedang mengandung cucu tertua keluargamu. Semakin kaya seseorang, semakin menghargai anak. Nyonya, ini adalah obat penguat kandungan yang diminta sendiri oleh Nyonya Ketua dari Dr. Genius. Nyonya Ketua bilang padaku harus pastikan Anda habis meminumnya. Kebaikan ibu mertua. Aku pasti akan meminumnya sampai habis tak tersisa. Buang, cepat bawa obat penguat kandungan Nona muda. Nona Yuking sudah kembali. Tapi tonik ini untuk Nyonya muda. Nyonya muda sudah meminumnya. Kenapa kamu tidak menghentikannya sekarang? Aku... Buen, siapa yang ingin kamu hentikan? Hu Chaoge, kau seharusnya sadar betul posisimu di keluargamu. Bagaimana kau bisa minum obat janin yang disiapkan ketua untuk sang nona muda? Nyonya Wen. Apa kau memanggilku Gu? Gu. Nona muda. Aku adalah nona muda keluargamu. Aku minum obat pelindung janin yang disiapkan ibu mertuaku. Apa masalahnya? Sungguh lancang dirimu. Ini untukku. Kau hanyalah putri Nyonya Wen. Bahkan bukan pelayan keluargamu. Kau datang ke rumahmu sebagai tamu. Apa kau masih mau merebut tonik dari nyonya keluargamu? Nona muda. Jangan sok jago di depanku. Kau, sang nona muda, tidak akan bertahan lama. Ini Yuking. Tapi sedang hamil cucu pertama keluargamu. Tunggu saja kau akan diusir oleh ketua. Ya, Chao. Apa kau masih bisa minum tonik ini? Tentu saja aku bisa meminumnya. Bibi Wang, kau masih berdiri di sana. Cepat ambilkan. Nona Wen ini perintah ketua sendiri. Biarkan aku melayani nona muda untuk minum tonik. Saya tidak berani. Ya ampun, Bibi Wang, kau sudah bertahun-tahun di keluargamu. Betul Steph Erkas ketua menyayangi Nona Yuking kita? Seberapa besar dia membenci Nona muda ini? Kalau kau tidak tahu? Ya, Bibi Wang. Kau tidak buta. Kau salah tim hari ini. Besok saat aku menjadi nona muda, orang pertama yang akan kupecat adalah kau. Orang pertama yang dipecat adalah kamu. Nona Yuking, Nona Wen, saya benar-benar mendengar dari ketua dewan sendiri. Aku memintamu melakukan sesuatu. Kamu berani sekali menunda-nunda seperti ini. Aku akan memecatmu sekarang juga. Wang Ma, kamu turun dulu. Jangan berdiri di sini. Aku akan menyelesaikan pil ini. Hei Nyonya. Wen Yuking, apa yang kamu lakukan? Apa yang tumpah? Apakah itu sup yang disiapkan ibu mertuaku untukku? Kamu sengaja melakukannya. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku melakukannya dengan sengaja? Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Chaok, aku minta maaf padamu. Aku minta maaf padamu. Aku benar-benar tidak bisa melihat. Aku tidak bermaksud begitu.
Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Gu Chaoge. Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar tidak ingin dia menderita sedikit ketidakadilan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu tahu Yuking buta. Mengapa kamu menindihnya? Xian, aku baik-baik saja. Jangan salahkan Chaoge. Menguji batas kesabaran. Apakah bunga ini untukku? Cantik sekali. Nona Wen, bukankah kamu baru saja melihatnya? Bukankah Nona Wen baru saja melihatnya? Aku hanya mencium aroma bunga. Chaoge, mengapa kamu terus meragukanku? Gu Chaoge, aku peringatkan kamu. Jika kamu tidak ingin diusir, jangan di depanku. Memainkan permainan memecah belah ini, bediditi. Oke. Oh, paget. Duan muda tertua Nona Yuking, pengacara Kim telah tiba. Apa yang pengacara Jin lakukan di sini? Tuan, apakah ada lukis ketua Dewan 20 unit ruko untuk diberikan kepada Yuking? Sebuah tambang. Pengacara Jin ini tentu saja Yuking harus menandatanganinya sendiri. Oh, benar juga. Ibuku telah menandatangani perjanjian transfer. Yuking adalah sponsornya. Selama Yuking menandatangani perjanjian itu, rumah dan mobil itu sepenuhnya miliknya. Benarkah? Benarkah? Selama aku menandatangani 20 unit ruko dan tambang ini, semua milikku. Tentu saja, karena ibuku bersedia memberikannya padamu. Itu berarti kamu pantas mendapatkannya. Tapi bagaimana aku bisa mendengar ibu mertua mengatakan, properti dan mobil itu untukku? Nona muda, meskipun kami semua memanggilmu Nona muda, tapi jangan menganggap dirimu sebagai nona dari keluargamu. Memang benar ketua dewan sendiri yang mengatakannya, properti dan mobil itu untuk sang nona? Aku adalah calon nyonya keluargamu. Ibu Wang, tidak bisakah kamu melihat sikap tuan muda tertua? Wang Ma, pergi tanyakan pada ibu mertuaku kapan dia akan kembali. Baiklah, Nyonya. Kau mengusir para pelayan takut mempermalukan diri sendiri di depan orang lain karena kau sangat menjaga muka. Kalau begitu cepatlah berkemas dan pulanglah. Agar nyonya tidak perlu mengusirmu lebih memalukan. Aku tidak tahu. Keluargamu dikendalikan oleh Ibu Wen. Ini sudah keluargamu yang mengendalikan, bukankah selalu aku dan putriku? Ya, Chaoge aku hanya pergi selama lebih dari setengah tahun. Sudah lupakah kau siapa yang benar-benar berkuasa di keluarga ini? Keluargamu dikendalikan oleh Wen Yuking. Aku ingin menikahi Yuking. Tentu saja dia akan menjadi nyonya keluargamu di masa depan. Jika bukan karena Mu Chengju tiba-tiba memainkan trik ujian semacam itu, aku sudah lama menyingkirkanmu. Apakah dia nyonya rumah? Nenek masih hidup. Yuking tumbuh di keluargamu selama lebih dari 20 tahun. Dia sudah menjadi setengah dari penguasa keluarga. Mu ibu selalu memperlakukannya seperti miliknya sendiri. Toleransi dan kasih sayang ibu pasti ingin dia memegang kendali. Tuan muda, nona muda pengacara Jin, mereka sudah datang. Pengacara Jin. Tuan muda tertua. Saya sarankan kau tidak berdiri di sini lagi pula. 20 toko dan sebuah tambang ini untukku. Jadi penjahat yang menang. Nona muda Anda adalah orang pertama yang bertanggung jawab. Bisakah Anda pergi nanti? Bisakah Anda pergi nanti? Aku? Pengacara Jin, dia tidak penting. Biarkan dia pergi dulu. Nona muda adalah yang terpenting. Ini adalah kesepakatan senilai 2 miliar dolar. Jika nona muda tidak hadir di lokasi, bagaimana ini bisa berjalan? Pengacara Kim, apakah Anda yakin ingin dia tinggal di sini? Tentu saja. Apakah itu yang dimaksud ibuku? Tentu saja. Hanya ketua dewan yang bisa membuat keputusan. Apakah ibuku mencoba membuat Gu Chaoge benar-benar putus asa? Kalau begitu,
Ambil inisiatif untuk pergi. Sian, ibu mertua mungkin tidak bermaksud mempermalukan Chaoge secara langsung. Dia mungkin hanya ingin dia melihat sikap keluargamu dengan jelas. Aku juga tidak berpikir begitu. Karena aku harus ada di sana, kalau begitu aku akan tinggal. Chaoge, ibu mertua untuk menyambutku pulang, memberiku hadiah senilai 2 miliar. Aku harap kamu tidak merasa tidak seimbang saat melihatnya. Lagi pula, posisiku di hati ibu mertua bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Yu King, kamu dan dia adalah orang luar. Menjelaskan apa? Orang luar. Nyonya benar-benar berlapang dada dan murah hati. Aku adalah istri Sian, nyonya muda keluargamu. Jika orang luar mengatakan beberapa kata, itu akan menjadi masalah. Nanti tersebar bahwa keluargamu tidak toleran. Kapan kau akan mewakili keluargamu? Karena aku masih nona muda keluargamu. Chaoge, ibu mertua menyambut kepulanganku, memberiku hadiah senilai 2 miliar. Apa yang ibumu berikan padamu? Apakah ibu mertuaku memberimu sebuket bunga lili itu? Agar kau bisa melihat lagi. Aku baru saja tiba-tiba teringat, Chaoge, kau menikah ke keluargamu selama 3 tahun. Ibu mertua sepertinya tidak pernah mengumumkannya secara publik. Kau adalah nona muda keluargamu. Dia juga tidak memberimu sesuatu yang mahal. Yu King, vad personlige ora lightens. Ya, aku punya cinta Sian dan hadiah 2 miliar dari ibu mertuaku. Aku seharusnya lebih menahan diri. Lagi pula, ibu mertua tidak suka orang yang terlalu pamer. Tidak peduli berapa banyak ibumu memberimu, tapi aku masih nona muda keluargamu. Haha, Chaoge. Aku benar-benar mengagumi kekebalanmu kamu. Chaoge, aku tahu di saat seperti ini aku masih membiarkanmu menontonnya langsung, ini menyedihkan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu melihat sikap sebenarnya keluargamu. Kau mungkin masih punya secercah harapan mengira keluargamu enggan melepaskanmu. Nyonya, bisakah Anda benar-benar menahannya? Ini seperti orang digigit anjing. Lupakan saja. Tidak bisa menggigit balik. Nona muda benar-benar tahu dasarnya. Sikap seorang wanita terhormat. Baiklah, pengacara Kim, jangan memujinya lagi. Kalau tidak, dia benar-benar kushika, tak benar-benar korban dapat siapa pada. Menira, mabara nangira, keluargamu tidak bisa tanpanya. Tentu saja, keluargamu tidak bisa tanpa Chaoge. Tentu saja, keluargamu tidak bisa tanpa Chaoge. Nyonya, Bu, Chaoge. Nyonya, Anda sudah kembali. Wangma, cepat buatkan teh untuk Nyonya. Di kehidupan sebelumnya, Wen Yiking baru pulih setelah setengah tahun. Tapi lihatlah betapa rapinya dia sekarang. Tidak seperti orang buta. Aku harus segera mengirim seseorang untuk mencari tahu. Bu, Pengacara Kim, ketiga pihak sudah hadir. Kita bisa mulai. baiklah Nyonya. ayo Yuking, duduklah. Tunggu, apa ini? Tidak bisakah kau membedakannya? Bu, Yuking ingin menandatangani perjanjian pengalihan, apa dia tidak boleh duduk? Kau duduk di atas apa? Minggir. Nyonya Yu King masih hamil. Ibu Wen, apakah kau punya hak bicara di sini? Bu, ini adalah hal yang membahagiakan, mengapa kau begitu agresif? Baiklah Sian, tidak masalah. Dengarkan saja Nyonya, aku akan berdiri saja. Ini tidak berpengaruh, sama sekali tidak berpengaruh. Chaoge, ayolah. Duduklah. Duduklah. ya Bu. Duduklah. Ya Bu. Gu Chaoge, kau masih belum sadar. Jika Mu Chengju benar-benar baik padamu, mengapa dia memberiku rumah dan mobil senilai 2 miliar? Nyonya, bagaimana dengan perjanjian pengalihan hari ini? Dalam rangkap 3, 1 salinan untuk pemberi, 1 salinan untuk penerima, simpan 1 salinan untuk arsip. Tanda tangani perjanjian hari ini. Diawasi oleh 2 notaris dari kantor notaris sah dan berlaku dilindungi hukum, saya harap Anda tahu.
Nyonya, firma hukum kami sebagai pihak pelaksana, penandatanganan telah selesai. Sekarang silakan tanda tangani dan beri stempel terlebih dahulu. Baik. Ebenschwensch permis. Baiklah, sekarang mohon minta nona muda untuk menandatangani. Pengacara Jin, ini baru bisa berlaku dengan menandatanganinya. Tidak perlu stempel atau apapun kan? Jika tidak ada stempel pribadi, cap jempol juga bisa. Hei Sian itu, Yuking, dia tidak bisa melihat. Aku masih harus mengandalkan bimbinganmu. Iya, tentu saja. Tidak masalah. Yuking, tulis namamu dimanapun aku menyuruhmu menulisnya. Mengerti? Ah, saya mengerti. Meskipun aku tidak bisa melihat, tapi kamu masih bisa menulis namamu sendiri. Apakah aku salah? Ketua adalah untuk calon nyonya muda. Bu, aku ke kamar mandi. Tunggu sebentar. Kita akan lanjutkan saat Chao-ge kembali. Bu, apakah ibu ingin aku melihatnya dengan mataku sendiri? Ibu ingin melihatmu menyelesaikannya sendiri. Oke. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai aku menandatangani perjanjian sebelum ke kamar mandi. Datang dan tanda tanganilah. Oh, begitu. Gu Chao-ge, duriku ditakdirkan menusuk dalam ke hatimu. Siapa yang menyuruhmu melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri? Berani bersaing denganku untuk posisi nyonya muda keluargamu. Bu, apa yang sedang ibu lakukan? Ketua, saya belum menandatangani. Menandatangani apa? Apakah kamu calon nyonya muda keluargamu? Tetapi ketua, mobil dan rumahmu senilai 2 miliar. Bukankah seharusnya itu untukku? Barang senilai 2 miliar. Mengapa aku harus memberikannya padamu orang luar? Dan dari awal hingga akhir, aku akan memberikannya kepada calon nyonya muda keluargamu. Milik Chao-ge. Berikan padaku. Tentu saja itu untukmu. Bagaimana bisa untuk dia? Ketua, aku hamil cucu sulung keluargamu. Aku seharusnya menjadi calon nyonya muda keluargamu. Cucu sulung, apakah kamu membawa tes paternitas? Ketua, apakah ibu harus memaksaku seperti ini? Aku memaksamu? Bukankah kamu mencoba berpura-pura menjadi garis keturunan keluargamuku terlebih dahulu? Aku memintamu untuk menunjukkan bukti. Apakah ini memaksamu? Ketua, saya tahu ibu sedang menguji saya. Tetapi jika ibu mempermalukanku seperti ini lagi, aku lebih baik tidak punya mobil dan rumah ibu. Aku tidak akan pernah dipersulit olehmu. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Bu Yuking, pikirannya terdekat. Dia tidak tahan dengan ujianmu yang berputar-putar seperti ini, gitu. Mushian, kamu pikir aku sedang mengujinya? Bukankah begitu? Bu, apakah ibu menginginkan cucu? Langsung saja berikan mobil dan rumah itu pada Yuking. Mengapa ibu melakukan ini? Nanti Yuking akan marah. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal. Yuking, jangan takut. Aku akan maju dan mundur bersamamu. Si Yan memiliki cinta dan dukunganmu. Aku bisa melepaskan segalanya. Bu, aku sarankan jangan terlalu jauh. Jika Yuking benar-benar menyerah dan pergi saat itu, kau tidak hanya kehilangan cucumu dan putramu, aku. Benarkah, Meng Xian? Sekarang kalian berdua pergi dari sini. Mu Feng, Ya, hentikan mereka berdua agar mereka berdua tidak terus membuat masalah. ya. Ayo menantu kesayangan tanda tangani sekarang. Bu, apakah tidak pantas bagiku untuk menandatangani sekarang? Memangnya kenapa? Chao-ge, kau harus ingat pria ini tidak bisa diandalkan uang yang bisa diandalkan. Pria ini menipumu, uang tidak akan menipumu tanda tangani sekarang. Hei, Bu Sbenstein, ada apa? Kau datang hanya karena marah padaku dan Yuking? Bagaimana jika Gu Chao-ge benar-benar menandatanganinya? Betapa merepotkannya memindahkan aku nanti. Chaoi, kau harus tahu, ini bukan untukmu. Tanda tangani. Baiklah, Bu. Gu Chao-ge, kau telah menempati posisi Yuking selama 3 tahun. Apakah kau akan mengambil barangnya sekarang? Abaikan dia, tanda tangani milikmu. Gu Chao-ge, kau berani menandatanganinya dan mencobanya.
Gu Chaoge, beraninya tuh kamu. 2 miliar hilang. Bu Chaoge, apakah barang milik orang lain begitu bagus? Merebut cintaku, mengambil tempatku. Sekarang kamu akan mengambil barang-barangku. Apakah tidak panas memegangnya? Dari mana kamu mendapatkan muka untuk mengatakan itu milikmu? Nyonyamu, Anda terlalu berlebihan hari ini. Tidak apa-apa, Yuking. Buku sudah sampai sejauh ini. Mulai sekarang, dialah yang akan memohon kepada kita. Benar, aku hamil cucu sulung keluargamu. Mimpi saja terus. Mu Feng, usir kedua lalat ini untukku. Mengganggu pandangan. Baik. Hei, jangan. Apa? Nyonya Wen, Anda mau pergi bersamanya? Tidak juga, tidak sebenarnya. Itu aku, ketua. Aku bersumpah akan mengikuti ketua sampai mati. Tuan Muda Sulung, mohon pergi. Nyonya Mu, bukan kamu yang mengusirku dan Yuking hari ini. Kami, aku dan Yuking yang bersikeras untuk pergi. Dipimosta Devin, bahkan jika kamu memohon padaku dan Yuking, kami tidak akan kembali. Yuking, ayo pergi. Berhenti bicara omong kosong dan pergilah dari sini. Baik, jangan sampai menyesal. Yuking, ayo kita pergi. Ketuamu, kamu ingat itu, 20 fasad dan 1 tambang, itu tidak akan cukup untuk mendapatkan pengampunanku. Putriku benar-benar tangguh. Sudah waktu Pak untuk menghadapi sikap pembangkang nonamu. Putri dari salah satu pelayanmu, bukan hanya pelayan keluargamuku. Dari mana kamu mendapatkan muka untuk memintaku? Ketuamu meminta maaf padamu. Aku rendah hati dan tidak berharga, tapi jangan lupakan putra dan cucumu sendiri bersamaku. Memalsukannya selama 20 tahun, akhirnya menunjukkan warna aslimu. Dulu aku bisa bertarung dan tidak merampok, tapi sekarang, bayiku tinggal beberapa bulan lagi. Aku tidak melakukannya demi dia, tapi bukankah aku malah menyakitinya? Kamu bisa menipu pria di sebelahmu, kecuali dia. Jika kamu bisa mencuri sepeser pun dari keluargamuku, bahkan jika aku, Mu Chengzhou, tidak mampu. Betapa kejamnya ketuamu berbicara sekarang. Betapa sakitnya nanti akibat kenyataan pahit. Baiklah, kalau begitu kamu harus cepat pergi. Dan seterusnya. Nyonyamu, jika kamu tidak menyediakan aset lebih dari 4 miliar, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bersiaplah kehilangan putra dan cucumu sendiri. Wen Yuking, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Terburu-buru? Nyonyamu, Anda yang terburu-buru. Kamu tidak mengeluarkan aset 4 miliar. Aku tidak akan pernah setuju untuk menikah ke keluargamu. Jika putra yang tidak berbakti ini benar-benar tidak bisa diselamatkan, kalau begitu aku tidak menginginkannya. Boy, jangan salahkan Yuking. Salahkan kamu. Seharusnya dia tidak melakukan trik-trik itu untuk menghinanya sejak awal. Aku sangat menyesal kamu mendapatkan kembali penglihatanmu saat itu. Apa maksud menantu perempuan ini? Apakah pemulihan mata sang putra terkait dengan menantu perempuan? Mu Feng, usir mereka. Nyonyamu, kamu ingat, kamu tidak mengusir kami hari ini. Kami pergi sendiri. Aku menunggu hari ketika kamu akan menyesalinya. Berani-beraninya kamu menyentuhnya. Kamu. Lepaskan. Putri dari salah satu pelayanmu, berani-beraninya kamu menunjuk hidungku dan berteriak. Ibu. Chaoge, untung ada kamu. Pengacara Jin, notaris sekarang bisa meninjau. Bu Ketua, Nona Muda. Ini berdua milik Anda. Sekarang perjanjian sudah ditandatangani, maka kami tidak akan mengganggu lagi. Baik, Ibu Wen. Tolong antarkan para tamu. Ya, Wang Ma, Bu Ketua, silakan perintahkan. buang benda itu. Itu mengganggu pemandangan. Mulai hari ini di dalam dan luar rumah tidak boleh ada bunga lain selain lili. Ya, Ibu mertua, ini dia. Chaoge, apa yang baru saja kamu katakan? Aku belum sempat mengatakannya. Tidak, maksudku kenapa kamu baru saja bilang kamu menyesal membiarkan Xian melihat cahaya. Tidak ada ibu kamu mendapatkan informasi yang salah. Kamu tidak percaya padaku? Tidak. Kalau begitu, katakan saja.
Di masa depan, hanya kita, ibu mertua dan menantu yang akan saling bergantung di keluargamu ini. Kamu harus percaya padaku. Kamu bisa memberitahuku apa saja. Aku. Ibu, Sian mengalami kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Aku menyelamatkannya. Kamu menyelamatkan Sian. Ibu, ini benar-benar aku, bukan Wen Yuking di Gunung Tianmen. Aku merawatnya selama berbulan-bulan agar dia bisa melihat segalanya di dunia lagi. Aku memberinya korneaku. Korneamu diberikan kepada Sian. Lalu bagaimana denganmu? Ibuku memberiku korneanya. Tapi aku sangat menyesal sekarang. Aku memberikan cahaya dan kemurahan hati kepada pria yang sangat tidak layak. Tapi dengan egois meninggalkan kegelapan untuk ibuku yang paling mencintaiku. Saya akan segera mengatur seseorang untuk mencari kornea yang cocok. Chaoge, ibu berjanji padamu. Mengembalikan penglihatan ibu mertua sesegera mungkin. Ibu, apa kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Tapi Sian tidak percaya padaku. Dia tidak percaya padaku. Ibu percaya padamu. Bagaimana kalau begini kalian berdua bercerai? Apa? Lupakan saja, lupakan saja. Lihat reaksimu. Kamu pasti tidak bisa melepaskan Sian. Jika begitu. Kalau begitu aku akan membantumu. Terima kasih, Bu. Aku hanya ingin tahu. Siapa sebenarnya yang dicintai Sian? Aku. Wen Yuking masih cinta masa kecil. Siapapun dia. Dia tidak kembali ke keluargamu. Kalau begitu aku akan berpura-pura dia sudah mati. Kamu bisa melahirkan anak itu dengan tenang. Latih kembali pewaris keluargamu kita. Jika dia tidak mencintaiku, tidak ada gunanya aku tinggal di keluargamu. Bu, aku akan kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Bye-bye, silakan. Mu Feng, Ketua, dalam hari ini, aku ingin semua informasi setelah operasi kecelakaan mobil Tuan Muda Sulung 3 tahun lalu. Sam akan mengaturnya sekilas. Nyonya Wen. Nyonya Wen, Ketua, Anda memesan. Nona keluar. Ya, Nona memang pergi keluar. Sepertinya dia masih belum bisa melepaskan pria anjing itu. Apa yang ku dengar? Nona bertemu pribadi dengan pria liar. Bebek panggang. Dia ingat bebek panggang itu. Aku benar-benar tidak menyangka Musian akan keluar seperti ini. 2 miliar diambil oleh jalang itu. Datang dan jemput aku segera, aku tidak bisa melewati hari yang berat ini. Yuking, ini masih panas, makan selagi panas. Sian, kamu membeli sesuatu yang aku suka makan dan memberikannya padanya. Apakah kamu peduli padaku atau dia? Aku hamil. Kamu memberiku makanan sampah ini. Kamu adalah tuan muda tertua keluarga-mu, bukan pengemis. Bukankah ini nih bebek panggang yang kamu rindukan di pegunungan? Kukira kamu akan memakannya. Kita punya anak. Bisakah kamu berhenti memberiku sampah seperti ini? Aku bisa menderita, aku juga bisa hidup bersamamu sepanjang sisa hidup tanpa nama. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Apakah kamu ingin anakmu menderita sejak lahir? Yuking, aku akui ibuku sedikit berlebihan hari itu. Aku meremehkan aset keluargamu senilai 2 miliar, yang kuperjuangkan adalah rasa bangga. Jika kamu ingin aku berubah pikiran, kamu harus memberiku 4 miliar rupiah. Beri pasti beri keluargamu adalah orang terkaya di Haiyan. Aku adalah putra sulung keluargamu Aset. Triliunan keluargamu akan menjadi milikku di masa depan hanya 4 miliar. Bahkan jika ibuku tidak memberikannya, aku juga bisa mengeluarkannya. Kalau begitu kamu berikan padaku. Ibuku sekarang telah membekukan semua asetku, aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Yuking, kamu mau cukai kemana? Jangan khawatir tentang itu. Jika kamu tidak bisa memberikan 4 miliar rupiah, jangan datang padaku. Yuking. Yuking.
Siapa ada yang menyuruhmu, saudara mau? Kamu pulang? Ibu yang menyuruhmu datang. Pasti ibu yang menyuruhmu datang ke sini. Aku tahu, dia tetap keras bicara tapi berhati lembut seperti biasa. Aku perlu menelpon Yuking dengan cepat, katakan padanya ibuku berubah pikiran. Lupakan saja kalau kamu tidak pulang. Halo Yuking, mohon maaf. Ibuku berubah pikiran. Aku tahu dia sedang merajuk, aku akan menjemputmu. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa kembali ke keluargamu bersamaku? 2 syarat. Pertama, ceraikan Gu Chaoge sekarang. Kedua, aku ingin ketuamu sendiri yang membawakan 4 miliar rupiah ke pintu memintaku untuk menikah dengan keluargamu. Baik, aku berjanji. Aku akan pulang dan bicara dengan ibuku sekarang. Apa yang aku harapkan? Dia sudah lama berubah pikiran. Tidak, dia tidak pernah mencintaiku sama sekali. Gu Chaoge, kamu meninggalkanku sendirian di tengah hujan. Wen Yuking yang membuatmu kehujanan aku di sini untuk memegang payung untukmu. Kamu memberiku payung lalu pergi sendiri. Kamu meremehkan, dan kamu tidak perlu aku memegang payung untukmu. Jadi aku pergi. Bermain jual mahal. Terlalu banyak berpikir. Saya tiba-tiba merasa kasihan sekaligus membenci. Mereka yang mencoba mendapatkan apa yang bukan milik mereka sungguh dibenci. Dan seterusnya. Gu Chaoge, biar ku beritahu kau, saya tidak akan kena tipu cara ini. Tuan muda, cepat masuk ke dalam rumah. Ana basah kuyup. Pengasuh Wen. Seiche, jangan khawatir. Saya sudah meminta Ibu Wang menyiapkan sup jahe di dapur. Memanggil dokter keluarga. Tuan muda ini kehujanan dan sudah diurus. Dia tidak akan sakit. Pengasuh Wen, pergilah sibukkan diri Anda dengan pekerjaan. Baik, Ketua. Berhenti. Apakah aku mengizinkanmu masuk? Ibu, Anda sudah cukup menjadi penguasa rumah 2 hari ini. Bisakah Anda menghentikan tes konyol Anda? Saya tidak percaya. Bagaimana bisa aku melahirkan putra terbelakang mental sepertimu? Ibu, sudahlah. Jangan coba menekan saya dengan kata-kata. Saya akan melakukan apa yang ibu katakan. Ibu, dia apa kamu gila? Kamu adalah satu-satunya anakku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Karena kamu tidak mengerti bahasa manusia. Kalau begitu, tugasku sebagai ibu adalah menyadarkanmu. Ibu, kamu masih memukulku. Membiarkanmu menindas, Chaoge, baru saja hamil. Kamu membiarkannya pulang kehujanan. Apa hati nuranimu dimakan anjing? Aku tahu Gu Chaoge yang memprovokasinya. Dia tahu aku akan bercerai, jadi dia sengaja datang untuk menyenangkanmu, Aperi. Chaoge adalah istri yang sangat baik. Kamu mengecewakannya. Apa otakmu memberi makan ikan? Kamu tidak bisa membedakan antara bunga teh hijau dan bunga teratai di luar sana. Orang membujukmu hanya dengan beberapa kata. Kamu benar-benar mengecewakanku. Bu, percaya atau tidak, aku tidak akan kembali ke rumah ini. Jika ada pilihan, aku akan menganggapmu bukan anakku lagi. Tapi itu tidak masalah sekarang. Gu Chaoge sudah hamil cucu keluargamu, kamu tidak bisa kembali ke rumah ini di masa depan. Ibu, jika kamu ingin punya cucu, ambil saja 4 miliar rupiah dan minta Yuking kembali secara pribadi. Kalau tidak, jangan harap punya cucu. Kamu bisa menghargai sesuatu yang dilahirkan Wen Yuking itu sendiri. Kalau begitu, kamu bergegas pergi. Di mana cucuku? Itu anak Chaoge. Ibu, jika Anda tidak ingin mempermalukan keluargamu, Anda terus melindungi Gu Chaoge. Sayap Anda sudah kuat, bukan? Beraninya Anda memutarbalikkan perkataan ibu saya. Yu, anak Gu Chaoge bukan anak saya. Anda akan menyesalinya. Lihat sendiri apakah itu anak Anda. Suami, apa yang Anda lakukan? Ini benar-benar anak saya. Anda ingat, Ibu,
Ada bahkan juga anak Bu Chaoge adalah anak saya, di anak Yuking juga anak saya. Mengapa Anda membandingkan satu dengan yang lain? Das jelas wajib menyukai Yuking. Itu kesopanan palsu untuk Wen Yuking. Saya benar-benar menyukai Chaoge. Anda bahkan berani menerjang hujan untuk membuatnya kembali. Dia sedang tidak enak badan sekarang. Cepatlah dan urus dia. Saya jelas juga kehujanan. Mengapa saya harus mengurusnya? Lucu bahwa dia yang merawat saya dengan berlutut. Ande likikit apa yang Anda katakan. Yuking masih menunggu saya menjemputnya. Tetapi sikap ibu saya tidak menyerah menguji Yuking. Saya masihlah harus mengikuti ibu saya. Baik, saya berjanji pada Anda. Masuklah. Musian, dengarkan aku. Jika kau tidak bisa membujuk Chaoge dengan baik, kau tidak perlu lagi menjadi putra sulung keluargamu. Ibu ini sangat sederhana. Ingat saat dia menikah denganku, dia melewati berbagai kesulitan dari neneknya. Dia sering tak mencintaiku. Saya hanya perlu menunjukkan wajah ramah padanya, dia akan melakukan apapun yang saya katakan seketika. Kau tahu dia sangat mencintaimu. Kau tidak memperlakukannya dengan sepenuh hati. Kau bahkan pergi keluar makan sayuran liar. Kau benar-benar menjalani hidup yang terlalu nyaman. Apakah kau tidak makan makanan mewah? Kau harus makan jerami. Ibu Gemai, mengapa ibu berbicara begitu kasar sekarang? Saya ingat ibu dulu enggan mengucapkan kata-kata kasar. Ada apa dengan ibu sekarang? Nak, dengarkan ibu. Maka keluargamu kita akan baik-baik saja. Jika kau bersikeras bersama Wen Yuking itu, maka keluargamu kita akan celaka. Jangan menipu saya. Saya tuh tidak peduli siapa yang Anda dengarkan di luar sana. Yuking, saya sudah menikah. Dulu saya menikahinya murni karena nenek. Saya pasti akan bercerai sekarang. Bisa kau ulangi itu? Bisa kau ulangi itu? Lihat saja jika saya mematahkan kakimu. Ibu, Chaoge. Ibu, melon yang dipaksakan tidak manis. Musian, saya berjanji akan bercerai. Tidak, saya tidak setuju. Gu Chaoge. Anda pikir Anda bisa melakukan sandiwara ini? Apakah saya akan memandang Anda berbeda? Berakting di depan ibu saya. Jangan sampai nanti saya menandatangani dokumennya. Anda mencari berbagai alasan untuk tidak menandatangani. Saya sudah menandatangani. Apa yang Anda mainkan? Tapi untuk menuruti Anda. Hanya untuk memenuhi diri saya sendiri. Chaoge. Jika Anda benar-benar tidak mencintai pria ini lagi, cerailah dia. Saya tidak akan menghentikan. Ibu, apa ibu serius? Saya tak akan menandatanganinya sekarang. Dan seterusnya. Perceraian tidak masalah, tapi perjanjian perceraian terserah saya. Saya ingin memberikan semua harta keluargamu kepada anak dalam kandungan kakak Zhao. Apa? Kau Musian pergi dari rumah ini tanpa membawa apapun. Adil, maksud ibu, Anda akan memberikan triliunan dolar untuk anak-anaknya? Putra tidak sesuai harapan. Maka saya akan memberikan seluruh kekayaan saya untuk cucu saya kelak. Apa masalahnya? Ibu, saya adalah satu-satunya putra kandung ibu. Satu-satunya. Anda juga bisa tidak? Saya sudah lama memahami putra saya. Anda hanya mendatangi saya dan menuntut tanpa batas. Jika ada bahaya, apakah ibu masih peduli dengan hidup saya? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Bagaimana mungkin saya tidak peduli? Anda tak ingin mencari mati? Saya tidak akan menghentikan Anda. Tinggalkan pernikahan ini tanpa membawa harta apapun. Pergilah cari wanita di luar sana. Jika Anda bangkrut, dia masih ingin mengikuti Anda. Anggap saja aku buta. Ibu Chaoge, ada apa dengan kalian? Anda tidak ingin bercerai? Kami hanya mengikuti keinginan Anda. Beritahu, pengacara Jin dan orang-orang dari kantor notaris untuk datang. Tidak mungkin. Mengapa demikian? Saya keluar rumah tanpa membawa apapun. Tidak ada 4 miliar. Yuking juga tidak akan menikahi saya. Jadi saya belum bisa bercerai. Saya adalah putra satu-satunya keluargamu. Saya tidak bisa keluar dari rumah. Anda tidak punya pilihan.
Sekarang Chao Ge tidak menginginkan Anda lagi. Metode Anda sungguh luar biasa. Gu Chao-ge. Mengapa saya tidak menyadari Anda begitu pintar sebelumnya? Mount ini juga bisa menggunakan mundur sebagai cara untuk maju. Mengancam saya dengan ibu saya. Kegagalan Musian untuk dicintai adalah dosa asal. Semua yang saya lakukan salah. Bahkan jika saya memutuskan hubungan dengan Anda, kan? Jangan bersikap insikian di sini. Yuking juga hamil anak saya. Dia tidak punya siapapun untuk merawatnya di luar. Dia 100 kali lebih menyedihkan daripada Anda. Lagi pula ini hanya cinta tak berbalas saya. Jauhi Chao Ge. Mu Feng. Ketua, Di mana Wen Yuking sekarang? setelah Nona Wen dan Tuan Muda berpisah, mereka masuk ke mobil ini. Mobil ini masuk ke lingkungan perumahan. Ini terlihat dari rekaman pengawasan. Mereka naik ke atas bersama dan masuk ke kamar yang sama. Tunjukkan itu kepada Tuan Muda. Anda lihat dengan jelas. Tetapi tidak ada yang menzaliminya. Tuan Muda, ini adalah keberadaan Nona Wen setelah Anda dan Nona Wen berpisah. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Yuking memberitahu saya. Dia tidak bergaul dengan lawan jenis. Tidak mungkin dia mengenal siapapun dari lawan jenis. Tuan Muda, kendaraan dan alamatnya, Anda bisa meminta seorang untuk memverifikasinya. Tidak ada fabrikasi sama sekali. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Anda tidak tahan lagi. Dan ini baru permulaan. Chao Ge, ayo kita pergi. Dokter sudah datang. Biarkan dokter memeriksa Anda dengan baik. Tapi jangan sampai masuk angin. Ayo. Anda belum pergi? Mau saya memberi Anda tip? Ya, Halo Sekretaris Zhou. Tuamu. Sekarang juga. Berikan saya semua informasi untuk menyelidiki pemilik mobil ini. Baik. Ketua, penyebab kecelakaan mobil Tuan Muda 3 tahun lalu telah ditemukan. Bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan, melainkan buatan manusia. Siapa yang begitu berani? Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda sulung keluarga Moku? Ini terjadi 3 tahun lalu. Satu video, Tuan Muda sulung, sehari sebelum perjalanannya, itu ditemukan sokan oleh peretas di Cloud. Wen Yuking. Apakah benar itu Wen Yuking? Dia mengutak-atik bantalan rem mobil Tuan Muda sulung. Tuan Muda sulung mengalami kecelakaan di jalan. Setelah kecelakaan itu, mobil itu dihancurkan oleh tuanmu. Jadi, penyebab sebenarnya kecelakaan itu tidak ditemukan saat itu. Tuanmu. Presidenmu yang mana? Mu Yongquan, wakil presidenmu. Ternyata dia. Aku mendanainya untuk kuliah pasca sarjana dan doktor. Aku masih menganggapnya sebagai adikku. Aku berusaha keras melatihnya menjadi wakil presiden perusahaan. Aku juga mengizinkannya memakai nama belakangku, Mu. Hasilnya, dia memberiku versi nyata dari petani dan ular. Dan aku juga mengetahui, sejak 3 tahun lalu, Nona Wen sudah berurusan dengan wakil presidenmu. Mu Feng, apakah Mu Yongquan yang menjemput Wen Yuking hari ini? Aku sudah mengirim orang untuk memeriksa asal-usul mobil itu. Jawabannya akan segera ada. Hahaha, Junjun itu anakku sendiri. Tapi dia bukan anak putramu. Anda meminta rumah sakit menggunakan tes kehamilan sebagai alasan. Ambil darah vena Wen Yuking untuk tes paternitas. Apakah Tuan Muda sulung dan anaknya? Bukan anaknya dan Mu Yongquan. Ya,
Wen Yuking. Biarkan Xian celaka. Lalu orang yang menyelamatkan Xian saat itu pasti bukan Wen Yuking. Ini daftar operasi transplantasi kornea. Pendonornya ternyata adalah ibu mertua. Penerima Gu Chaoge, kornea Chaoge milik ibunya. Apakah kornea Chaoge benar-benar diberikan pada Xian? Anakku yang bodoh, anakku yang bodoh. Kamu benar-benar dibutakan oleh kebodohan. Tidak bisa membedakan antara yang palsu dan yang tulus. Aku terlahir kembali. Aku tidak akan pernah membiarkan anakku melewatkan orang sebaik ini. Melihat air dan gunung bukanlah hal yang utama. Bagaimana dengan mendengarkan angin dan hujan? Angin musim gugur yang sejuk berhembus di sungai dan danau. Daun-daun berguguran dalam kabut biru, daun berguguran seperti di permulaan. Terasa familiar? Kamu yang menulisnya. Pasti bukan Wen Yuking. Kamu pasti tidak menulisnya. Lagu si ini asli dari Chingking. Kata-kata ini baru bagian pertama sekarang. Jika kamu pikir aku menjiplaknya, lalu apakah kamu ingin teman masa kecilmu yang manis? Sekarang melantunkan bagian berikutnya. Gu Chaoge begitu yakin. Mungkinkah dia benar-benar Cing-Cing yang menyelamatkanku? Apa membawa dia Cing-Cing? Lalu bagaimana dia bisa melihat demonstrasi di matanya? Kamu tahu nama puisi Lin Jiang Xian kan? Masing-masing 5 kalimat San Ping Yun. Jika dia bicara ngawur, kamu seharusnya bisa membedakannya. Hanya sebuah sajak Cing-Cing membacakannya untukku. Tentu saja, dia pasti sudah membagikannya dengan orang lain. Mungkin kamu mendengarnya dari orang lain, kalau begitu tulis saja. Oh benar, ingatlah untuk minum sup ini. Kamu tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Halo Sekretaris Zhang, permisi. Tuan muda pemilik mobil itu adalah paman Anda, Mo Yuquan. Dan di sini. Paman. Bagaimana mungkin Yuking ada hubungannya dengan paman saya? Yuking tidak punya teman lawan jenis. Di dunianya hanya ada saya. Saya percaya pada Yuking selama bertahun-tahun. Tampaknya dia telah menyembunyikan banyak hal dari saya. Xian, Yuking hamil anak Anda. Mengapa Anda tidak membiarkannya kembali? Ibu. Apa yang Anda rencanakan kali ini? Tidakkah Anda sudah menebaknya? Saya meniru nenek Anda. Saya membuat Yuking kesulitan untuk mengujinya, untuk melihat apakah dia mencintai Anda atau tidak. Nah, benar-benar menguji Yuking. Tapi mengapa Anda membiarkannya lagi? Yuking berbeda dari Chaoge. Dia hamil anak Anda? Bu, akhirnya Anda menyadarinya. Tetapi sekarang Yuking telah mengajukan syarat. Syarat macam apa? Dia bilang dia ingin Anda bersamanya dengan aset 4 miliar. Aset 4 miliar. Dia bersedia masuk keluargamu. Baiklah. Lalu di lelang perhiasan sehari kemudian, saya membeli perhiasan senilai puluhan miliar dolar untuk menantu perempuan saya. Dan secara terbuka menyatakan identitas nona keluargamu. Benarkah? Pak. Kalau beste, saya akan memberitahu Yuking sekarang. Silakan saja. Saya terlahir kembali sekali. Saya harus mengubah nasib keluargamu dan semua orang. Mengapa Yuking tidak mengangkat telepon? Saya akan pergi ke rumah paman saya sekarang. Yuking, jangan kecewakan saya. Hei, buat dia cemas. Tapi saya khawatir saya akan membuatnya marah. Kita akan semakin tidak tahu di mana mendapatkan uangnya. Apa yang Anda takuti? Anda ada di hatinya, Anda menyelamatkan hidupnya dan membuatnya melihat cahaya lagi. Dan sekarang Anda hamil. Anaknya Musian adalah pria yang menghargai cinta dan kebenaran. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Anda masih mengenalnya dengan baik.
Haha, ups. Halo, Mama. Yu King, saya mau dengar dari ketua. Di lelang perhiasan sehari kemudian, dia ingin membelikan Anda perhiasan senilai puluhan miliar. Benarkah? Oh, bagus, saya tidak bagus. Dia juga dan kerja akan mengumumkan identitas Anda sebagai nyonya muda di depan semua bangsawan dan pejabat. Oh, ya ampun. Saya pikir Mu Chengzu begitu cakap. Sepertinya begitu. Bukankah dia sedang kita permainkan dan tepuk tangan? Berkat putranya yang penuh kasih dan berbudi. Hei, karena Mu Chengzu telah membuat konsesi, kalau begitu, saya akan pergi menemui Mu Xian. Oh sayang, saya antar kamu ke bawah. Paman tinggal di sana. Wen Yuking, apakah kamu akan ada di sana? Yuking, haruskah saya mempercayai Anda? Berapa banyak lagi hal yang Anda sembunyikan dari saya? Ayo minum selagi panas. Ups, Anda tidak di rumah. Biarkan Gu Chaoge meminum semuanya. Cepat minum semangkuk ini, baik untuk bayi. Mama Wang, ramuan ini dibeli oleh ibu saya untuk diminum Chaoge. Satu mangkuk hilang. Apa yang harus saya katakan kepada ibu saya? Nona Wen, sebaiknya Anda berikan kepada saya. Bukankah ini hanya semangkuk sup dan obat? Saya tidak mau minum terlalu banyak. Hisayan, Afrianka mau bicara kan? Yu King ini dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk kembali padamu. Anda benar-benar keterlaluan. Anda tidak memberikan yang terbaik dan mereka yang terbaik untuk Turel. Sebaliknya menuduhnya meminum beberapa teguk sup dan obat. Nyonya Wen, ibu saya membeli sup ini untuk Chaoge. Jika Anda punya pendapat, Anda bisa memanggilnya ke sini dan mempertahankannya. Saya, Mu Xian, apakah Anda salah minum obat hari ini? Saya adalah ibu kandung Yu King. Beraninya Anda berbicara seperti itu kepada saya? Baiklah Ibu, Anda keluar dulu. Saya akan berbicara sebentar dengan Xian, lalu pergi. Jika Anda ingin menikahi Yu King, singkirkan saja sikap angkuh tuan muda Anda. Yu King tidak seperti Gu Chaoge. Tidak akan berada di bawah belas kasihanmu. Saya bahkan tidak menyadari Bibi Wen punya sikap seperti itu. Ibu, Diamlah. Wen Yukin datang lagi. Saya yang memintanya datang. Jadi ibu yang memintanya datang. Coba tebak, apakah matanya benar-benar buta atau pura-pura buta? Ibu, Anda meragukan dia bisa melihat? Bagaimana? Bukankah Anda meragukannya? Rubah yang selalu menunjukkan ekornya. Kita tunggu dan lihat saja. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Xian, apakah kamu marah padaku? Kata-kata yang saya katakan sebelumnya bahwa saya hanya akan menikahi Anda jika Anda memiliki 4 miliar. Semua itu untuk menguji Anda. Tentu saya tidak marah pada Anda. Saya tahu pikiran Anda selalu sederhana, tapi saya masih ingin tahu. Siapa orang yang menjemput Anda hari itu? Siapa lagi kalau bukan? Seorang teman. Teman wanita. Apakah saya mengenalnya? Tentu saja tidak, tapi itu bukan intinya. Kita bisa bersama sekarang, saya sangat senang. Mengapa berbohong? Yu King, Andi membuat saya semakin asing. Saya juga sangat senang. Tetapi sebelum ibu saya melihat Anda, sebaiknya Anda pergi dulu. Baiklah, semuanya terserah Anda. Kalau begitu sampai jumpa di lelang. Saya antar Anda pergi.
Tuan Muda, Ketua minta Anda mengeluarkan 2 botol Cabernet Sauvignon yang Anda terima tahun lalu. Dia menjamu tamu penting malam ini. Oh, begitu. Saya akan mengambilnya nanti. Tapi dia menunggu Anda sekarang. Sian, ambil dulu anggur merah untuk ibu mertua Anda. Saya hanya perlu Mama Wang mengantar saya keluar. Oke. Mama, apa yang Anda lakukan di sini? Ibu, apa yang Anda lakukan di sini? Anda tidak mempercayai saya? Kalau begitu, pergilah lihat sendiri. Melihat apa? Anda akan tahu saat melihatnya. Apa yang mereka lakukan? Hei, siapa yang menyuruhmu menggali mawar? Nona Wen, Anda bisa melihat. Saya lihat Anda tidak ingin melakukannya lagi. Apa yang Tuan minta dari Anda? Jawab saja. Bukan giliran Anda untuk mempertanyakan saya di sini. Ketua yang memerintahkannya. Perintahkan seseorang untuk menggali bunga di taman tanam lili yang disukai Nona Muda. Mu Chengju ini benar-benar orang tua bodoh. Siapa yang suka bunga rendahan seperti lili? Saya suka mawar. Hanya mawar yang pantas untuk temperamen mulia saya. Cepat mulai. Biarkan mereka membuang bunga-bunga kotor ini. Nona Wen, jangan mempermalukan saya hanya pelayan keluargamu. Saya tidak berani. Hindayat juga tahu bahwa Anda adalah pelayan Yuking ini. Dia akan menikah dengan keluargamu dan menjadi nyonya. Anda tidak berani mendengarkannya. Nyonya Wen, ketika ketua memerintahkan penanaman lili, Anda juga mendengarnya. Saya dengar, tapi sekarang posisinya berbeda. Ketua ini untuk memohon Yuking menikahi keluargamu. Bahkan perhiasan senilai puluhan miliar pun rela diberikan. Berapa nilai bunga-bunga ini? Ini. Wayang Bezai and Light Chin, mengapa Anda tidak menikno? Cari mawar jenis yang lebih berharga. Nona muda menyukai mawar. Tidak tahu, mengira itu ibu dan anak keluarga Sun. Mereka adalah tuan dari keluargamu kita. Ibu tidak menyalahkan Bibi Wen karena menindas orang. Itu disertifikasi secara pribadi oleh Tuan Muda Sulung. Keluargamu hanya mendengarkan Nona Wen. Dikatakan bahwa Nona Wen adalah Sian, nyonya masa depan keluargamu. Sian, menurutmu begitu? Aku, Mu Chengju, masih harap. Beberapa orang dengan ambisi serigala tidak bisa bersembunyi. Ibu, kamu salah paham. Kalimat mana yang salah paham? Kata-kata itu semua diucapkan oleh Sian sendiri. Jangan memanaskan situasi, memprovokasi. Bibi Wen adalah anggota senior keluargamu. Dia telah bekerja keras untuk keluargamu selama beberapa dekade terakhir. Bisa dimaklumi jika sesekali dia membuat kesalahan. Apa kamu babi? Sekalipun dia telah bekerja di keluargamu kami selama ratusan tahun, dia tetaplah pelayan. Kamu tidak mengusirnya. Apa kamu ingin memberinya pensiun sampai mati? Ibu, apa maksudmu? Maksudku adalah ini bukan untuk leluhur dari nama keluarga lain. Jangan membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu mengerti? Tapi Bibi Wen adalah ibu Yuking. Jika aku jadi kamu, aku akan menyelidiki sekarang. Wen Yuking mendonasikan kornea matamu saat itu. Apakah informasi yang dia berikan padamu benar atau salah? Kamu akan tahu setelah memeriksanya. Sudah kubilang buang semua barang ini. Ini benar-benar pemberontakan. Kamu tidak berani mendengarkanku? Berhenti. Tuan Muda Sulung. Oh Sian, kamu datang tepat waktu. Cepat suruh tukang kebun ini membuang semua bunga ini. Kamu tahu, Yuking dia suka mawar. Dia akan segera menikah dengan keluargamu. Jangan membuatnya kesal. Bibi Wen, halaman penuh dengan bunga lili. Ini maksud ibu. Apa kamu bahkan tidak mendengarkan ibuku lagi? Sianam, apa kau sudah gila? Yis Ina Pedri Ship, Ilmak berperintah. Yuking ini segera menikah dengan keluargamu. Dia adalah nyonya keluargamu. Di kebun taman ini, bagaimana bisa kamu menanam benda-benda yang merusak pemandangan dan norak ini? Sian, kamu tidak akan membuatku kesal karena masalah sepele seperti ini, kan? Yuking, aku ingat kamu sangat pengertian sebelumnya. Sejak kapan? Kamu bahkan tidak mendengarkan ibuku. Tentu saja aku ingin mendengarkan kata-kata ibu mertuaku. Aku hanya berpikir, aku mendengarkan ibu mertuaku sekarang.
Setelah aku menikah dengan keluargamu, halaman ini masih perlu dipenuhi mawar. Kamu tahu tempat ini milik siapa? Ini tentu saja milik keluargamu. Karena ini keluargamu, bunga jenis apa yang ditanam di halaman itu, mengapa aku tuh harus mendengarkanmu? Tapi bukankah aku nyonya masa depan? Tapi sekarang nyonya di sini adalah ibuku. Sian, kamu dulu selalu menurutiku dalam hal-hal kecil seperti ini. Mengapa kamu mendengarkan ibumu sekarang? Villa ini 580 juta rupiah. Ibu yang membelinya. Gaji dan bonus ibumu selama beberapa dekade terakhir berasal dari ibuku. Biaya makan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi masa kecilmu, itu semua ibu yang memberikannya. Karena semua pengeluaran berasal dari ibuku. Lalu mengapa kamu tidak bisa mendengarkannya? Musian, kamu baik-baik saja? Hey Sian, prestige seperti apa yang kamu tunjukkan di depan Yu King? Selama bertahun-tahun, Kingmu selalu menuruti Yu King. Lihat betapa beraninya kamu sekarang. Apa bedanya dengan anjing gila? Bibi Wen. Mengapa kamu berteriak? Patrici, aku tidak akan membiarkan Yu King menikahimu, agar kamu tidak akan pernah menemukan dia dan anak itu. Aku terlalu toleran dan memanjakan selama lama bertahun-tahun. Membiarkanmu menjadi tanpa rasa takut. Selama bertahun-tahun, hidup seperti apa yang aku jalani. Baiklah, hanya beberapa bunga. Aku masih hamil cucu sulung keluargamu. Nenek sangat murah hati. Dia tidak akan menggangguku. Cepat singkirkan tanaman norak ini. Jika kamu tidak menanam halaman penuh mawar hari ini, kamu tidak bisa tinggal di sini. Nona Wen, saya tidak berani membangkang perintah ketuamu. Jangan dengarkan dia. Keluargamu akan mendengarkanku di masa depan. Tuan muda sulung, katakan sesuatu. Sian, kamu bisa mengatakannya lagi hari ini di depan kelompok orang rendahan ini. Apakah keluargamu akan mendengarkanku di masa depan? Menurutmu kamu itu apa sebenarnya? Benar-benar ingin keluargamu mendengarkanmu naik turun. Ketua, Ibu. Diam! Nyonya, bantu saya hanyalah seorang pengrajin biasa. Jangan mempersulit orang kecil seperti kami. Tuan Zhang, ini keluargamu tanam apapun yang kusuruh kau tanam. Untuk yang lain, abaikan saja mereka. Hei, kalau begitu aku akan menanamnya kembali dengan cepat. Bukankah begitu, Ketua? Bukankah kau sudah cukup berpura-pura? Jangan membuatku kehilangan kesabaran kalau begitu. Kau melunak lagi. Aku bahkan merasa sakit melihat wajahmu. Nah, wajah asli dari teman masa kecilmu. Seberapa jelas kau melihatnya? Ibu, Yu King tumbuh di keluargamu sifatnya tidak buruk, hanya sedikit belak-belakan. Aku lihat kau sudah tak tertolong lagi. Mulai sekarang kau tidak boleh berbicara. Selama bertahun-tahun ini, Neni Wen dan Yu King selalu bersikap seperti ini. Mengapa aku baru tahu sekarang? Mereka sampai sejauh ini. Nani Wen, kau telah menjadi pelayan keluargamu kami selama 36 tahun, cukup untuk hari ini. Ketua, apa yang Anda katakan? Anda bilang pecat saya. Saya adalah orang tua dari keluargamu. Anda bilang Anda akan memecat saya. Ya, saya akan memecat Anda. Sekarang juga. Tietus, apakah Anda masih setengah tertidur? Saya mengurus keluargamu, luar dalam keluargamu ini tidak bisa tanpa saya. Anda benar-benar menyanjung diri sendiri Anda, dulu diktator di keluargamu kami. Saya pura-pura tidak tahu. Itu karena putra saya yang tidak memuaskan. Sekarang saya tidak mau memanjakan Anda lagi. Saya akan menjadi orang pertama yang menyingkirkan hama ini dari keluargamu kita. Saya telah bersama keluargamu selama 39 tahun. Sekarang putri saya hamil anak cucu pertama keluargamu. Saya bukan lagi pelayan keluargamu. Anda bukan pelayan keluargamu. Apakah Anda masih ingin menjadi nyonya keluargamu? Saya adalah ibu kandung Yu King. Tentu saja saya setengah nyonya keluargamu. Saya terlalu malas berbicara omong kosong dengan Anda. Saya beri Anda 10 menit untuk masuk dan berkemas sekarang. Jika barang-barang tidak dikemas dalam 10 menit, maka saya akan membakarnya. Ketuamu untuk menguji saya, dan sekarang Anda mengolok-olok ibu saya? Kali ini Anda bisa menyutradarai dan berakting sendiri. Saya tidak akan bekerja sama dengan Anda. Jika bukan karena putra saya yang mengalami keterbelakangan mental, apakah saya akan memandang rendah pria seperti Anda? Ketua, saya akan memperingatkan Anda untuk terakhir kalinya. Jika Anda membuat saya marah, itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki dengan 10 miliar. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai bawang daun? Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan penutup kuku, kaki menantu perempuan saya. Apakah Anda masih berdelusi tentang 10 miliar itu? Kau, Musian, ibumu sangat menghinaku. Apa kau bodoh? Aku sekarang hamil cucu sulung keluargamu. Ibu buku benar jika aku mengatakannya, aku hanya akan setuju ibuku benar.
Musian, apa yang kau lakukan? Eksperimen macam apa yang ibumu lakukan? Kau juga bertindak sembarangan. Jika kau membuatku marah kali ini, aku akan membawa anak itu dan kabur ke tempat yang jauh. Aku pastikan kau tidak akan pernah melihat aku dan putra kita seumur hidupmu. Siapa peduli? Jika engkau ingin melakukan ini, aku hanya bisa menghargaimu. Si Yan Yuking ini pikirannya sederhana tes dan tekanan macam apa yang dilakukan keluargamu. Titiruhannya akan membuatnya semakin menjauh jika dia benar-benar marah dan pergi. Kau akan menyesalinya. Jika aku benar-benar marah, bahkan jika kau memberiku perhiasan senilai 20 miliar di lelang, aku juga tidak akan memaafkanmu. Yuking, kau boleh pergi duluan hari ini. Apa katamu? Kau mengusirku. Iya, benar beberapa hal. Kupikir aku masih perlu memikirkannya dengan serius. Baiklah, Musian. Jangan menelepon dan memohon padaku lagi, Ibu. Ayo kita pergi. Aku adalah setengah penguasa keluargamu. Mengapa aku harus pergi? Nani Wen punya 5 menit terakhir. Jangan kemasi barang berharga Anda lagi, akan terlambat nanti. Uangku. Ibu, jangan ambil barang-barang itu jika kau terburu-buru. Trik keluargamu berhasil. Banyak barang. Itu sangat berharga. Kau benar-benar tidak mau. Kami akan kembali. Kita punya kartu truf di tangan. Ya, pergi. Ayo mulai. Tunggu dia sampai keluargamu benar-benar kacau. Ayo pergi. Chaoge, makan siang sudah siap. Ayo kembali untuk makan malam. Apakah kamu masih teguh memilih Wen Yuking? Abaikan saja dia dan pergi. Banyak sekali sayuran hijau hari ini. Makan lebih banyak sayuran untuk kesehatan. Makanan macam apa yang kau masak? Apakah koki dan ahli gizi ingin berhenti? Hah? Apa? Kenapa kau berteriak? Aku meminta koki mempelajari makanan bernutrisi selama 3 hari 3 malam. Aku rasa itu cocok untukmu. Ibu, bagaimanapun aku tetap putramu, kau tidak perlu terus-menerus menyakitiku dengan kata-kata. Kau tidak tahan saat aku mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Pikirkan bagaimana kami memperlakukan Chaoge selama beberapa tahun terakhir. Apakah kamu akan merasa sedih? Chaoge juga manusia. Hatinya juga akan sakit. Aku menyesal tidak menyadarinya lebih awal. Membiarkan Chaoge menderita begitu banyak tahun ketidakadilan. Chaoge, ibu merasa bersalah. Jangan salahkan ibu ya. Aku tidak menyalahkanmu. Ibu, aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Ketika tergila-gila oleh cinta, bersedia melakukan apa saja. Jangan merasa pahit. Kamu sudah bekerja keras. Bisakah kamu bersikap lebih formal? Aku telah memperlakukanmu dengan buruk selama bertahun-tahun ini. Maaf. Untuk apa kamu minta maaf? Cinta tak berbalasku membunuh 3 orang. Ibu, aku sudah memahaminya. Oke, berhenti membicarakan hal-hal yang tidak ingin kudengar. Cepat makan. Jus bayam untuk memasak nasi, bergizi dan sehat, makan lebih banyak. Dokumen ini coba lihat. Setelah menonton, kamu bisa memutuskan apakah akan pergi ke lelang untuk menikahi Wen Yuking. Nah, ini terakhir kali ibu membiarkanmu memilih dengan tenang. Jika kamu benar-benar mencintai Wen Yuking, maka hubungan antara kamu dan ibu berakhir di sini. Bagaimana bisa begini? Chaoge adalah Cing-Cing. Kornea saya milik Chaoge. Apa yang telah kulakukan selama bertahun-tahun ini? Bagaimana aku bisa begitu bodoh? Tiga tahunku. Pati yang telah kau lakukan. Ada harapan, ini pertanda penyesalan. Hei nak,
Jangan sampai merusak penampilanmu. Chaoge suka pria tampan. Jika kamu cacat, istrimu tidak akan menyukainya lagi. Aku akan mencari Chaoge. Aku perlu menemuinya. Aku salah. Aku ingin meminta maaf padanya. Aku tidak bisa membiarkannya salah paham padaku lagi. Hatiku penuh dengannya. Aku salah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Ibu Xian, aku pergi, menyusahkan kalian selama 3 tahun. Maaf sampai jumpa selamanya, jangan menyesalinya. Chaoge, aku baru saja menemukanmu. Kau pergi begitu saja. Kau tidak bisa pergi. Sekretaris Zhao, segera cari tahu di mana nona muda berada. Kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu. Chaoge, kemana kamu pergi? Presiden Direktur Kuo, 1 jam telah berlalu. Perhiasan 6 miliar, aku tidak akan pernah melihat permata atau uang lagi. Nasibmu tidak akan aman. Ya, pasti ada. Aku janji. Kak Dao, tolong tunggu sebentar lagi. Keluargamu pasti akan datang ke lelang. Aku berani bertaruh nyawaku. Mereka pasti akan datang ke lelang, membeli perhiasan miliaran. Ya, itu benar. Benar bahwa anak di perutnya adalah milikmu, Xian. Keluargamu yang terkaya tidak akan pernah meninggalkan anak-anak mereka tanpa pengawasan di luar. Berhenti, bicara omong kosong padaku. Aku hanya ingin melihat uang perhiasan. Ya, akan ada. Ketuamu sendiri menjanjikanku, dia akan membeli perhiasan puluhan miliar, memintaku untuk menikah dengan keluargamu. Aku punya kartu andalan. Kalau begitu, aku beri kamu setengah jam lagi. Setelah setengah jam, lelang sudah berakhir. Perhiasan puluhan miliaranmu seharusnya diletakkan di depanku, kan? Setengah jam. Itu sudah cukup. Cukup, terima kasih Kak Dao. Terima kasih Kak Dao. Kak Dao, perhiasan puluhan miliar itu pertama-tama melunasi utang judimu sebesar 6 miliar dan 4 miliar. Kami tidak akan mengingkari hutang kami. Berhenti bicara omong kosong, aku hanya melihat uang. Lelang sudah berakhir. Bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan perhiasan puluhan miliar? Aku akan menelepon Musian lagi dan bertanya, tidak mungkin keluargamu tidak menginginkan cucu. Mereka pasti akan datang. Biarkan dia menelepon. Telepon yang Anda tuju tidak aktif. Apa kau bercanda? Tidak. Aku tidak punya. Aku akan menelepon Mu Chengju lagi. Aku akan menanyakannya langsung padanya. Halo, ini bagian sekretariat. Mohon tinggalkan pesan setelah bunyi beep. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu tidak bisa menghubungi keluargamu? Kok bisa? Apakah keluargamu pergi? Cepat cari cara, kamu harus segera memikirkan cara. Tuan Dao, keluargamu sudah membeli perhiasan di lelang ya? Ya, mereka sudah melelangnya. Suruh manajer Shu masuk. Tuan Dao, Anda ingin pesan apa? Saya bertanya padamu, apakah keluargamu yang terkaya membeli perhiasan puluhan miliar di lelang? Nona, apa kau berbohong terang-terangan? Tidak ada seorang pun dari keluargamu yang datang hari ini. Apa? Tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Ketuamu dia memang menyukai beberapa set perhiasan mahal, membelinya langsung dengan harga tertinggi. Kudengar itu akan diberikan kepada menantunya. Akulah menantumu Chengju, akulah. Wen Yuking kan? Ini aku. Apakah ini benar-benar terjadi? Kak Dao, aku sudah bilang. Mustahil keluargamu tidak menginginkan cucu mereka. Kak Dao, tolong biarkan aku pergi. Aku kaya. Tapi bagaimana aku mendengar nama resmi menantu perempuan ketuamu adalah Gu Chaoge? Apa maksudmu, Yu King? Nama itu terlalu jauh. Itu tidak mungkin. Dipotong. Xian, bahkan jika aku lebih banyak salah, kau tidak bisa menolak anakmu sendiri kan? Mu Feng, berikan informasi ini kepada Wen Yuking. Katakan padanya jika dia berani membuat masalah lagi, buang dia ke Myanmar Utara. Dia tidak akan pernah kembali seumur hidupnya. Ya,
Nona Wen, ini yang diminta ketua untuk diberikan padamu. Ini cek, 10 miliar. Aku tahu ketuamu tidak akan menginginkan anak ini. Ketuamu, apa yang membuatmu gila? Kamu mudah dikendalikan olehku. Tes paternitas. Bagaimana mungkin ini tes paternitas Huo Yongquan dan anakku? Semuanya sudah benar-benar berakhir sekarang. Sayang, aku akhirnya menemukanmu. Mama siapa om ini? Dia mirip sekali denganku. Dia bukan siapa-siapa. Aku ayahmu, Ini anakku. Tidak ada urusan denganmu. Chao Ge. Aku di sini untuk membawamu pulang. Aku bersumpah di kehidupan ini atau selanjutnya, aku tidak akan menyerah padamu lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Maukah kau pulang bersamaku? Saat aku mencintaimu, kamu menolak untuk menghargainya. Kamu harus menunggu sampai kamu kehilangannya sebelum kamu kembali. Permisi. Kamu tidak penting lagi bagiku. Tapi ayah dari anak itu, Tanpa ayahmu, kami bersenang-senang. Jadi tolong jangan ganggu kehidupan ibu dan anak kami lagi. Baik? aku tidak akan menyerah dengan mudah. Maaf. Aku tidak akan memaafkanmu dengan mudah. Mari kita masing-masing hidup dengan damai mulai sekarang. Chao Ge, aku tidak akan menyerah dengan mudah. Dulu kamu menungguku. Sekarang aku akan menunggumu. Aku akan selalu menunggumu. Lihatlah aku kembali. Sayang. Cintai aku lagi. Baik,